frater, bapak dan ibu, saudara-saudariku. Kita mendengarkan satu peristiwa yang luar biasa hari ini, di mana dikatakan ketika Yesus memasuki kota tua di Israel, ini adalah kota tertua, bahkan kota tertua di dunia, Yeriko. Karena dia dibangun 9.000 tahun sebelum Yesus, ya. Sebelum Yesus lahir, sudah ada kota ini 9.000 tahun yang lalu. Itu berarti sudah 11.000 tahun kota ini. Nah, ketika dia masuk kota itu, ada seorang buta sedang mengemis. Dan orang buta ini rupanya sangat merindukan pengasihan Tuhan. Sangat merindukan supaya bisa melihat lagi terang atau dunia di sekitarnya. Maka ketika mendengar Yesus lewat, karena dia bertanya ada apa itu, orang kan hiruk pikuk semua pada menyambut Yesus yang masuk di Yeriko. Mereka mengatakan Yesus anak Daud sedang lewat. Nah, bagi seorang buta ini yang kebetulan bernama Bartimeus, dikatakan dalam Injil Markus anak Timeus, dia segera berteriak minta tolong. Dia tidak mau buang kesempatan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Itu saja permintaannya, belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan itu sangat luas, ya, sangat besar, sangat besar. Bukan hanya soal kesembuhan, tetapi juga soal kesejahteraan dan kedamaian. Maka dia minta yang jauh lebih dalam, belas kasihan Tuhan. Maka ketika dia mendengarkan suara orang buta ini, Yesus pun memanggil dia, panggil segera orang itu. Dan ketika dekat dikatakan, apa yang kau inginkan supaya aku perbuat bagimu? Orang ini dengan jelas mengungkapkan, Rabuni atau Tuhan, supaya aku dapat melihat. Nah, Yesus mengatakan, karena imanmu yang begitu besar, kepercayaan yang begitu dalam, maka melihatlah sekarang. Kini engkau diselamatkan. Bartimeus tidak hanya melihat dunia, tidak hanya melihat cahaya terang. Yesus sendiri adalah lambang cahaya, lambang terang. Tidak hanya melihat itu, tapi dia melihat dalam iman suatu rahmat yang luar biasa. Karena kepercayaannya kepada Yesus. Sehingga karena melihat dalam iman, dia bisa percaya kepada Yesus. Bukti bahwa dia percaya kepada Yesus, dia mulai mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Nah, orang yang mengikuti Yesus pasti memuliakan Allah, memuji-muji Tuhan dan bersyukur apapun kondisi, apapun situasinya, mau memuji Tuhan dan melaksanakan pekerjaannya, tugasnya sebaik-baiknya. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena saudari kita, Ibu Elizabeth Lambe, sudah 25 tahun mengabdi, melayani di komunitas para frater CMM di Biara Santo Yohanes Pemandi, Tengan. Ini hal yang luar biasa menurut saya. Kalau bukan karena iman daripada saudari kita Elizabeth Lambe, atau kita sebut Tante Elis, itu tidak mungkin dia bisa bertahan 25 tahun. 10 tahun oke. Itu waktu yang tidak singkat 10 tahun. Apalagi 25 tahun itu waktu yang tidak singkat. Itu cukup panjang. Tapi saya melihat keseharian Ibu Elis atau Tante Elis ini itu penuh dengan sukacita. Dia setiap kali kita bertanya atau menyapa, dia menjawab dengan senyuman atau dengan sapaan yang ramah. Ini pertanda Ibu Elis atau Tante Elis ini hidup dalam iman. Dalam kesederhanaannya, dalam kerendahan hatinya, dia menghidupi imannya. Dan dia menyadari ini suatu panggilan. Bukan sekedar kerja dan kerja dari pagi, siang, sore, dan malam. Tetapi lebih pada dia melihat sebagai suatu pengabdian, pelayanan kepada Tuhan melalui para frater. Dan sudah begitu banyak frater yang dilayani, silih berganti, datang dan bertugas di tempat ini. Semuanya dilayani dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Itu tampak dari sikap daripada Ibu Elis. Setiap kali ada doa-doa rukun, dia selalu datang dengan penuh sukacita, karena dia menghayati imannya. Ada kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja, dia selalu bisa hadir. Itu suatu keteladanan yang luar biasa. Jadi kita bisa belajar
dari orang-orang seperti Ibu Elis yang mau melayani dengan penuh sukacita. Tidak hanya kita bisa melihat ke atas, tapi juga melihat ke orang-orang di sekitar kita yang sejajar dengan kita, bahkan yang barangkali bisa lebih rendah daripada kita, tetapi contoh dan keteladanan yang luar biasa daripada Ibu Elis. Karena itu juga saya seringkali mengganggu Ibu Elis, karena saya melihat dari sikapnya ini orang hidup dalam sukacita. Dan itulah juga yang didambakan oleh Bartimeus. Dia walaupun buta, tetapi dia bisa melihat lebih jauh dalam imannya. Bahwa Yesus adalah sumber penghiburan. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber sukacita dan keselamatannya. Maka dia minta tolong. Dan saya percaya dalam kesederhanaan Ibu Elis, dia percaya kepada Yesus. Dan itulah sumber kekuatannya sehingga dia bisa bertahan 25 tahun selain melayani di tempat ini. Melayani para frater CFM di Biara Santo Yohanes Pemandi Getengan. Semoga Ibu Elis atau Tante Elis terus-menerus bersukacita dalam pelayanan, sehingga juga mengalirkan sukacita itu kepada para frater yang juga banyak tugas pelayanan dalam masyarakat, dalam gereja, dan juga khususnya tugas kesehatan Frater Marius, dan juga tugas pendidikan Frater Paul dan teman-teman yang lain yang melayani di tempat ini. Atau juga Frater Robert tugas mendampingi anak-anak di asrama, dan Frater Alphonse yang juga mempersiapkan dirinya untuk pelayanan yang lebih lanjut lagi. Semoga para frater juga memperoleh kekuatan, penghiburan, kebahagiaan melalui pelayanan dan keteladanan Tante Elis atau Ibu Elis di tempat ini. Seperti Bartimeus juga menjadi contoh bagi kita bagaimana beriman yang benar, beriman yang percaya, setia kepada Tuhan. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.